Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada hari ini kita dapat menyelesaikan suatu tanggung jawab kami, ini tugas. Dan sholawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau merupakan sang revolusioner sejati yang telah berhasil membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jadi kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Hakikat Penciptaan Alam Semesta. Kami beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Henry, dan adapun teman saya yaitu Saudara Nur Salam dan Alvinka. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja membahas tentang materi tentang hakikat penciptaan alam semesta. Yang pertama yaitu teori-teori tentang penciptaan alam. Teori-teori tentang penciptaan alam. Ilmu pengetahuan semakin lama semakin tinggi. Akhirnya ditemukan sebuah metode baru yang menganggap awal bahwa asal mula kehidupan termasuk problema sains. Artinya bahwa peristiwa itu termasuk wilayah ilmu pengetahuan alam, tetapi kendari teori tentang asal mula kehidupan itu telah ada, dan fakta-faktanya telah diatur secara sistematik. Namun yang jelas bahwa ia tidak timbul dengan sendirinya, bahkan perlu ada usaha untuk menciptakannya. Penemuan inilah yang mengawali perkembangan teori tentang unsur terjadinya jagat raya, yakni teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap ini ditemukan oleh Hoyle, Hermann Bondi, Thomas Gold pada tahun 1948. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu di masa yang telah lalu sampai sekarang. Segala sesuatu di alam semesta ini selalu tetap sama walaupun galaksi saling bergerak menjauhi satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salam, NIM A02203113, Prodi Kehutanan. Baik, saya akan melanjutkan materi teman saya. Langsung saja. Ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan alam semesta, bumi, langit, dan siang dalam 6 periode. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikuti dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, penciptaan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Dalam ayat menjadikan proses penciptaan langit dan bumi yang terjadi pada 6 masa atau 6 periode. 6 masa penciptaan langit dan bumi terdiri atas penciptaan langit dan penciptaan bumi. Setelah langit terbentuk, penciptaan bumi sendiri dilakukan secara bertahap selama 2 masa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinka, Prodi A0220534. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu ayat Al-Quran tentang proses penciptaan mula-mula dari satu kumpulan yang unik dalam kurun gas dan asap, yang merupakan suatu kesatuan kemudian terpisah. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi ini keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Memecahnya alam dengan lentuman dahsyat tersebut sudah digambarkan dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 30. Yang perlu menjadi catatan penting adalah bahwa pemisahan langit dan bumi yang dahulunya merupakan sebuah kesatuan yang utuh, dan kemudian Allah pisahkan keduanya, yang dalam teori sains peristiwa itu diungkap dalam teori Big Bang. Semuanya adalah atas kehendak dan kekuasaan Allah untuk menerjemahkan proses pemisahan tersebut. Allah memberikan kepada manusia akal untuk memikirkan alam ini. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai materi hakikat penciptaan alam semesta. Adapun kesimpulan dari beberapa materi yang kemudian telah disampaikan tadi pada pemateri kami, yaitu kesimpulannya, teori tentang penciptaan alam yang dikemukakan oleh para ilmuwan ada dua. Yang pertama, teori keadaan tetap yang dikemukakan oleh Wille, Herman Bondi, Thomas Gold. Ya, keadaan tetap dikemukakan oleh 3 orang. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Kedua, teori The Big Bang. Menurut teori The Big Bang alam semesta terjadi karena adanya ledakan dari titik tunggal yang bervolume 0. Ledakan yang luar biasa dahsyat ini menandai mulanya alam semesta. Jadi, alam semesta muncul dari ketiadaan. Dengan kata lain, bahwa alam semesta ini pastilah ada, yang menciptakan dari tidak ada yang menjadi ada. Islam melihat alam sebagai sebuah ciptaan makhluk yang diatur dan dijaga oleh penciptanya, yaitu Allah yang Maha Agung. Ketika orang bicara alam, berarti tidak bisa lepas dari konsep ketuhanan. Menurut Murtada Mutahari, konsep Islam tentang alam semesta adalah konsep tauhid. Konsep penciptaan alam semesta yang dihasilkan oleh sains tidak bertentangan dengan apa yang dijelaskan dan tertera dalam Al-Quran. Teori mengenai bentukan asap dalam Big Bang, tentang permulaan penciptaan alam misalnya, sebenarnya telah lebih dahulu disebutkan dalam Quran surah Al-Fusilat ayat 41:11. Kemudian juga dijelaskan lagi pada Quran surah Al-A'raf. Hal ini membuktikan bahwa adanya suatu keterikatan antara Al-Quran dengan penemuan hasil iptek. Baik, itulah sekumpulan penjelasan materi tentang hakikat penciptaan alam semesta dari kelompok kami. Ini kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Adapun
kesalahan atau tindakan yang kurang berkenan di hati para audiens, kami mohon maaf dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.